Kalau teman-teman masih ragu, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu tentang kebudayaan bahari ya teman-teman. Ini ada relevansinya, ini ada kaitannya. Teman-teman perlu ketahui bahwa pada zaman dahulu ya, moyang bangsa Indonesia itu sangat jago kalau urusan bahari. Lalu bahari itu sendiri apa ya? Bahari ini adalah dahulu kala tentang keindahan, elok, lalu tentang kelautan, ilmu laut. Dia beda dengan maritim ya. Kalau maritim itu istilahnya itu muncul setelah bahari. Belum kita mengenal istilah maritim, bahari itu sudah ada. Dan maritim itu sendiri itu dia lebih modern ya, berkaitan dengan armada laut, armada pertempuran, persenjataan. Dia lebih kepada teritorial negara ya. Dengan ilmu atau kebudayaan bahari ini, nenek moyang kita bisa mengetahui tentang bagaimana mereka bisa membaca situasi alam, garis-garis bintang, kemudian dihubungkan dengan suasana atau situasi laut, bagaimana mereka bisa melihat arah angin, kemudian mereka sudah bisa tahu bulan ini nanti di laut bisa tenang atau bisa ombak seperti apa. Dengan kebudayaan bahari ini, nenek moyang kita bisa mempelajari atau bisa mengetahui tentang situasi atau ilmu dari alam laut ini. Kebudayaan bahari itu muncul teman-teman karena ya dengan kondisi dari Nusantara itu sendiri. Negara kita itu terdiri dari 17.000 pulau ya, banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan itu secara insting alam ya teman-teman, nenek moyang kita pada zaman dahulu dengan sendirinya kemudian terbentuklah kebudayaan bahari ini ya. Mereka harus menguasai laut untuk berjalan atau menjelajahi dari satu wilayah ke wilayah lain. Untuk berhubungan dari satu pulau ke pulau yang lain, mereka harus menggunakan atau menciptakan perahu ya. Kalau teman-teman nonton channel Guru Gembul, di situ saya yakin kita semua pasti terbuka wawasannya. Karena Guru Gembul menjelaskan ada sejarah Nusantara yang ditutupi. Kita semua tidak menyadari bahwa nenek moyang kita pada zaman dahulu itu sangat hebat. Kalau soal kebudayaan bahari ya, kalau soal menjelajahi laut, menjelajahi samudra, membuat perahu, itu nenek moyang bangsa Indonesia sangat hebat. Bahkan teman-teman, dulu di zamannya atau di masanya, kapal-kapal atau perahu-perahu dari bangsa-bangsa lain, mereka mengadopsi kapal ataupun perahu-perahu dari nenek moyang orang Indonesia. Dulu ada yang dikenal dengan perahu John Jaffa. Konsep pembuatan perahu bercadik satu, bercadik dua, itu datang dari mana kalau bukan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kita yang menemukan dan membuat perahu bercadik satu, bercadik dua, itu dari nenek moyang bangsa kita. Dari zaman kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kita bisa menjangkau wilayah-wilayah di Nusantara, bahkan bisa sebagian wilayah di luar Nusantara. Itu karena kebudayaan yang sangat hebat dari nenek moyang kita yang sangat jago untuk menguasai laut. Dan ini ada relevansinya kalau misalnya alasan saya di awal saya menolak teori Yunan itu. Karena teman-teman, orang Cina mereka itu kebudayaan darat. Begitu pula dengan orang India, mereka kebudayaan darat. Kalau kita kebudayaannya kebudayaan laut, kebudayaan bahari. Karena memang di wilayah Nusantara kita banyak sekali pulau-pulau, dan untuk saling menghubungi satu sama lain, kita menggunakan perahu, kita berlayar, kita mengarungi lautan. Karena itu kita sangat kuat sekali untuk ilmu bahari ini. Kebudayaan bahari tentunya berbeda dengan kebudayaan darat. Mereka yang memiliki kebudayaan darat ya. Artinya mereka lebih bergantung pada alam yang di darat. Tentang bercocok tanam, berburu dan sebagainya. Bangsa Cina dan bangsa India bisa berhubungan satu sama lain. Itu berkat jagonya nenek moyang bangsa Indonesia yang bisa menyatukan atau bisa menghubungkan antara pedagang Cina dengan pedagang-pedagang dari India. Bangsa Cina, mereka memiliki perahu, tetapi itu hanya digunakan di sungai-sungai. Kalau di laut itu hanya di sekitar tepi-tepi saja. Tidak berani untuk menjelajahi samudra. Bangsa Cina baru bisa mengarungi lautan luas, mengarungi samudra. Itu baru terjadi di abad ke-10 pada masa pemerintah dinasti Sung ya. Jauh sebelum itu nenek moyang kita sudah menjelajahi ya. Bahkan Alfonso de Albuquerque ya. Kalau di pelajaran sejarah ya, itu guru sejarah sebutnya Alfonso Albuquerque. Alfonso Albuquerque ya. Ya pokoknya ya, terserahlah mau sebutan seperti apa. Alfonso ini dia sendiri heran waktu dia datang ke Indonesia, ke Nusantara, dia kemudian mengirim surat ke rajanya. Di dalam surat itu dia kebingungan ya, dia heran. Kok bisa ya orang-orang di Indonesia atau di Nusantara ini sudah mempunyai peta daerah Brazil. Itu artinya nenek moyang kita sudah bisa menjelajah sampai ke Brazil teman-teman ya. Yang menemukan jalur-jalur sutra, jalur-jalur perdagangan, bisa jalur-jalur penjelajahan laut, itu ditemukan oleh nenek moyang Indonesia.
Orang India secara kultur, secara kebudayaan, mereka menganggap bahwa semakin tinggi mereka berada, itu berarti semakin baik atau semakin suci karena berhubungan dengan dewa-dewa. Jadi daerah yang semakin rendah atau seperti laut itu dianggap kotor, itu ada banyak setan, dianggap itu tidak sebagus dengan daerah-daerah di dataran tinggi. Dari kebudayaan itu, orang-orang India mereka tidak berani untuk menjelajahi laut. Nenek moyang kita, mereka menemukan daerah baru, mereka tidak berambisi untuk menguasai atau membentuk koloni di situ atau untuk menjelajah, menindas, tidak ya. Nenek moyang kita tidak mempunyai sifat atau karakter seperti itu. Tetapi berbeda dengan bangsa-bangsa barat. Ketika mereka sudah bisa menjelajahi samudra, menjelajahi mereka menjelajahi lautan dan menemukan daerah-daerah baru, mereka kemudian membentuk koloni, menjajah daerah tersebut, menindas rakyat lokal, dan akhirnya menguasai tempat itu, mengambil semua kekayaan alam, rempah-rempah, untuk dibawa ke negerinya. Sifat karakter seperti ini jauh berbeda dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang kita tidak seperti itu. Mereka benar-benar beradab, mereka benar-benar luhur, bertemu dengan siapa saja mereka membaur. Bahkan mereka mempelajari kebudayaan di tempat baru, mempelajari kebudayaan di India, kemudian mendatangkan para brahmana-brahmana dari India, kemudian datang masuk ke Indonesia, lalu menyebarkan ajaran. Orang Cina, orang India, mereka adalah kebudayaan darat, berbeda dengan kita. Kita di Nusantara, kebudayaannya kebudayaan bahari. Jadi kita yang lebih dahulu menjelajah, mengarungi lautan, berinteraksi dengan mereka. Bukan mereka yang menemukan kita, itu terbalik. Dan inilah yang saya katakan tadi seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul. Sejarah-sejarah seperti ini itu ditutup-tutupi. Sejak masuknya bangsa-bangsa penjajah yang menguasai Nusantara. Di Madagaskar itu ditemukan dengan rumah-rumah joglo yang mirip dengan rumah-rumah di Jawa. Bahkan orang asli dari Madagaskar sebelum kedatangan orang-orang kulit putih di situ, orang asli Madagaskar, mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari Jawa. Madagaskar itu jauh dari Indonesia ya, berada dekat benua Afrika, benua hitam. Tapi nenek moyang kita sudah bisa berlayar sampai situ. Bahkan mereka membentuk kehidupan di situ sehingga akhirnya orang-orang Madagaskar ini aslinya itu adalah orang-orang dari Nusantara. Bangsa-bangsa yang berhubungan dengan bangsa Arab seperti orang-orang dari Mesopotamia, orang-orang Mesir, orang Arab, dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka itu mengadopsi perahu ataupun kapal-kapal dari orang-orang Nusantara. Sebelum orang-orang kulit putih menguasai Australia, orang-orang Makassar sudah berhubungan dengan suku-suku aborigin. Pada musim-musim menjelang musim hujan, orang Sulawesi berlayar menuju Australia ya. Mereka mengambil teripang, melakukan sistem barter dengan suku aborigin. Lalu teripang tersebut mereka angkut, kemudian mereka jual lagi ke Cina. Hubungan yang harmonis terjadi antara orang Makassar dengan suku aborigin. Ya, akhirnya kedatangan orang kulit putih yang menguasai Australia. Kemudian akhirnya mereka menghalangi antara suku aborigin dengan orang Makassar ini. Hari terakhir ya teman-teman, sebelum datangnya musim hujan, orang aborigin itu sudah menunggu di garis pantai. Mereka menunggu kedatangan orang-orang dari Makassar untuk datang beli teripang di mereka. Tetapi setelah mereka menunggu berhari-hari, orang-orang dari Makassar tidak datang juga, tidak sampai ke situ. Mereka berharap ada 1-2 orang dari Makassar yang bisa nyampe ke mereka, mengucapkan perpisahan dengan mereka kalau toh tidak mau berhubungan lagi dengan mereka. Karena mereka sudah tahu bahwa orang-orang dari Makassar ini dihalang-halangi oleh orang-orang kulit putih. Karena waktu orang kulit putih sudah menguasai orang aborigin, mereka meminta orang Makassar harus membayar pajak ke mereka. Nah, selanjutnya saya mau jelaskan kepada teman-teman kenapa kebudayaan bahari yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia, oleh leluhur kita, oleh nenek moyang Nusantara, ini kemudian hilang dan akhirnya kita dipandang oleh bangsa luar sebagai bangsa yang lemah. Ya, karena kedatangan bangsa penjajah, teman-teman. Jadi, para penjajah ini mereka datang ke Nusantara ya, pada waktu itu Belanda. Mereka sudah tahu, mereka paham bahwa nenek moyang kita luar biasa. Kita bisa menciptakan perahu-perahu besar, perahu yang bisa mengangkut barang itu berton-ton penuh, dan perahu-perahu yang kuat dari dentuman-dentuman meriam. Para penjajah ini mereka paham dan mereka khawatir kalau perahu-perahu ini dibiarkan itu nanti akan terjadi pemberontakan, kemungkinan mereka bisa berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa luar. Sehingga akhirnya pemerintah Belanda mereka membuat peraturan, mereka melarang nenek moyang kita untuk berhubungan dengan laut ya. Perahu yang tadinya perahu-perahu kita itu ada yang ukuran besar-besar,
dibuat peraturan bahwa tidak boleh membuat perahu yang besar, harus perahu yang kecil saja. Kebudayaan bahari kita yang agung tergerus ya. Dan yang menjadi masalahnya teman-teman, nenek moyang kita dari zaman dahulu itu memang sampai sekarang juga ya, kita paling malas yang namanya menulis tentang literasi sejarah ya. Memang budaya menulis dan membaca ini dari dulu sampai sekarang itu menjadi masalah di dalam negeri kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa luar. Di Nusantara pada masa lampau belum adanya penulis-penulis handal ya. Artinya cerita-cerita yang luar biasa seperti itu gampang sekali dihilangkan begitu saja oleh bangsa penjajah. Dan mental bangsa kita pelan-pelan itu diubah oleh bangsa penjajah ini, akhirnya kita menjadi mental yang tertindas ya. Memang sebagai penjajah, Belanda betul-betul menunjukkan dominasinya atas Indonesia sebagai terjajah. Dominasi tersebut sampai meninggalkan trauma yang luar biasa. Hingga saat ini, Indonesia terkadang belum bisa melepas diri dari watak ketergantungan atau inlander. Selama ratusan tahun Indonesia bergantung kepada Belanda pada semua aspek. Semua serba diatur, bahkan pola hidup masyarakat pun diatur. Perubahan mindset yang dilakukan oleh penjajah kepada Indonesia untuk melupakan budaya bahari yang menjadi basic kulturnya kita ya, nenek moyang kita, itu dapat dilihat dari lahirnya sejumlah cerita-cerita mitos yang menjauhkan masyarakat kita dari laut. Masyarakat Indonesia dilarang makan ikan supaya tidak cacingan. Jadilah masyarakat kita tidak suka dengan ikan. Masyarakat dilarang pergi ke laut karena angker. Banyak makhluk halus yang ganas, ombaknya kencang. Akhirnya, masyarakat kita benar-benar ketakutan dengan laut. Jikapun mereka ingin mengenal laut atau melihat laut, itu cukup mereka naik ke gunung dan menyaksikan laut dari kejauhan. Anak-anak diceritakan tentang laut yang asin, panas, membuat kulit menjadi hitam, kudisan, sehingga anak-anak menjadi takut untuk datang ke laut. Semua cerita tersebut adalah sengaja dimunculkan oleh kaum penjajah agar nenek moyang kita, para generasi kita, para pendahulu kita itu menjauhi laut. Lambat laut, cara pandang kita tentang laut berubah. Laut adalah wilayah yang angker, ganas, menakutkan, tidak ada penghidupan, sehingga kita pun menjauhi laut ya. Sebelumnya kita memiliki kebudayaan bahari yang luar biasa, akhirnya kita takut dengan laut. Ikan yang sejatinya adalah makanan yang sangat kaya akan protein dan mencerdaskan, pelan-pelan kita tinggalkan. Semua proses ini secara tidak sadar telah merubah orientasi kita dari budaya laut ke budaya barat, dari profesi nelayan ke profesi petani, dari kultur maritim ke kultur kontinen. Ditambah lagi dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, kemudian pembuatan rel kereta api yang begitu panjang secara paksa, penindasan-penindasan yang dilakukan oleh bangsa penjajah, yang kebudayaan-kebudayaan bahari yang pernah dimiliki oleh bangsa kita yang sangat indah, sangat agung, sangat mulia, akhirnya musnah ya. Mental orientasi kita berubah. Ini semua memang dihancurkan oleh bangsa penjajah. Memang sungguh biadab benar-benar bangsa penjajah ini. Tapi ya teman-teman, itu semua sudah terjadi, sudah lewat. Dan sekarang kita hidup di zaman yang berbeda dengan segala kemajuan modern, dengan segala perubahan zaman yang sudah terjadi pada saat ini. Tetapi satu hal yang mau saya katakan kepada teman-teman, saya mau tegaskan bahwa yang pertama, nenek moyang kita itu bukan berasal dari Yunan atau Cina. Terserah teman-teman mau beropini seperti apa, saya meyakini bahwa nenek moyang kita berasal dari Nusantara itu sendiri. Karena fosil, artefak kebudayaan yang lebih lengkap itu banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, nenek moyang kita memiliki kebudayaan yang hebat, yaitu kebudayaan bahari yang kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.